Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugraha dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan suatu tema, yaitu adalah tentang bagaimana perubahan komunikasi yang terjadi di kalangan anak muda. Baik, pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa adanya berkat dari Yang Maha Kuasa, saya tidak bisa menyampaikan pesan ini dengan baik saat ini. Baik, komunikasi merupakan suatu timbal balik ya antara individu dengan individu lain, sehingga dimana generasi muda bisa menemukan suatu permasalahan yang bisa dipecahkan dengan bersama-sama dengan adanya komunikasi. Itu dari esensial dari komunikasi itu tersendiri. Namun bagaimana perkembangan komunikasi di generasi Z yang saat ini mungkin sedang menjamur di semua sosial media. Baik, poin pertama adalah tentang kesiapan kita di dunia komunikasi. Sebagai generasi muda, tak kalah kita selalu disangkut pautkan dengan yang namanya etika berkomunikasi, sehingga komunikasi yang kita berikan, komunikasi yang kita sampaikan terkadang tidak bisa diterima dengan generasi lain, sehingga itu menjadi tantangan terbesar kita dan harus kita selesaikan dengan baik. Maka sebagai generasi muda kita harus sudah mulai bisa mengendalikan emosional kita dalam berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari gaya bahasa. Gaya bahasa generasi muda itu sangat amat bisa terlihat dari suatu komunitas ya, dimana komunikasi diciptakan itu dengan gaya bahasanya mereka sendiri. Kita bisa bayangkan dari mana kita bisa mengetahui bahwa perasaan kita tuh sedang seperti apa. Itu bisa dilihat dengan menggunakan sebuah emoji gitu, bahwa tidak semua emoji menangis itu menangis, dan tidak semua emoji tersenyum itu juga untuk mendeskripsikan tersenyum. Kadangkala bisa menjadi emoji tersebut menjadi arti sebaliknya dibandingkan dengan arti yang umum adanya di suatu generasi. Yang kedua, dan yang ketiga itu adalah tentang intimate dari suatu komunikasi. Generasi muda itu terdapat suatu halangan atau hambatan, yaitu adalah untuk bisa koneksi dengan erat dengan lawan bicaranya atau mungkin dengan rekannya. Dikarenakan bahwa generasi muda itu mempunyai sifat yang kuat untuk bisa mempertahankan suatu delegasi mereka tersendiri, sehingga mempunyai perbedaan pendapat itu sangat bisa terjadi di generasi muda ini. Sehingga itulah yang menjadikan bahwa perkembangan komunikasi di generasi muda ini memang mengalami banyak perubahannya dari generasi ke generasi, di mana generasi X, generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha itu mempunyai cara komunikasinya tersendiri gitu. Nah, dari kesimpulannya adalah komunikasi bisa terbentuk dengan adanya kepercayaan, di mana kita bisa mempercayai satu dengan yang lainnya, dan kita mengetahui bahwa kita mempunyai kesamaan persepsi antara apa yang akan kita sampaikan, sehingga bahwa komunikasi itu bukan tentang satu arah, melainkan dua arah. Sehingga apapun bentuk komunikasinya, kita harus bisa menyesuaikan diri, emosi, dan juga penyesuaian terhadap suatu konteks. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jika banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.